Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini kita akan mengetengahkan ulasan tulisan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang kemarin sudah kita publish di bagian pertama atau part satunya, yaitu tentang kengeyelan para kaum Ba'alwi atau pembela Ba'alwi yang secara psikologis memang sudah ada contohnya, yaitu kaum bumi datar, flat earth itu, dan faktor-faktor yang menyebabkan mereka begitu ngeyelnya itu. Silakan dibuka lagi videonya. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan ulasan tentang kengeyelan tokoh-tokoh atau mempelintir kitab-kitab yang membahas nasab untuk kepentingan Ba'alwi. Jadi ini lebih ke bongkar-bongkar kitab. Siapa pintar membaca, siapa pintar menyimpulkan, siapa pintar memahami maksud dari si penulis. Itu kira-kira yang ingin disampaikan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Contoh yang beliau kemukakan adalah dari pembela Ba'alwi, muridnya Gus Naji. Jadi muridnya Gus Naji ini memberikan pemahaman terhadap kalimat Al-Abdal dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab, yang oleh Kiai Haji Imaduddin dikatakan atau diterjemahkan dari generasi ke generasi. Menurut murid Gus Naji ini bodoh, ini dungu. Masya Allah. Jadi menurut murid Gus Naji, Al-Abdal itu artinya pakar. Maka Kiai Haji Imaduddin mengomentari sesuai apa yang beliau fahami. Jadi menurut Kiai Haji Imaduddin, muridnya Gus Naji ini dan juga Gus Naji sebagai guru salah persepsi atau tidak khatam dalam memahami kitab Rasail itu. Jadi ternyata ketika dibongkar lagi sampai khatam, sampai akhir, bakal ditemukan bahwa maksud dari Abdal itu oleh penulisnya pun adalah dari generasi ke generasi. Ini bisa ditemukan di halaman 193. Di situ jelas dikatakan wal abdal hum alladzina yakhlifuna ba'dhum ba'dha ala hadzal ilm. Jadi yang dimaksud abdal itu bukan menurut Kiai Haji Imaduddin loh. Menurut penulisnya adalah mereka yang saling bergenerasi menggantikan sebagian mereka kepada yang lainnya terhadap ilmu ini, nasab. Nah, dengan keadaan seperti ini, terlihatlah bahwa muridnya Gus Najinya sendiri itu sepotong-sepotong dalam memahami kitab nasab. Tetapi kemudian kadung memvonis, kadung mendungu-dungukan orang. Ini kan tidak profesional. Inilah cara belajar, cara memahami kitab nasab. Kemudian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mengomentari Gus Fahrur yang menyatakan bahwa katanya metode kitab sejaman adalah teori baru yang dia ada-adakan. Kiai Haji Imaduddin diciptakan sendiri. Itu udah kadung dia sebar kemana-mana. Imad ini menciptakan kaidah-kaidah sendiri, kaidah baru. Itu framing namanya. Tetapi sebenarnya kaidah ini sudah ada dalam kaidah ilmu nasab sebelumnya. Jadi kalau Rasail fi Ilmil Ansab, kemudian kitab Muqaddimah fi Ilmil Ansab itu sudah komprehensif, dimengerti, sudah dibaca penuh dan dipahami, maka Gus Fahrur tidak akan bicara demikian. Wallahu alam, karena memang mau mempelintir atau mau mendistorsi, mau mengeles dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Tetapi intinya dia mengingkari keilmuan nasab itu sendiri. Apa yang dikatakan dalam kitab nasab itu memang disebutkan kitab sezaman itu penting dalam mengisbat nasab. Sudah dikatakan oleh penulisnya sendiri harus penting menggunakan kitab sezaman itu. Dan memang itu bukan satu-satunya, tetapi itu penting. Jadi kata beliau Kiai Haji Imaduddin, kalau ingin memahami bagaimana pakar nasab mengetahui nasab itu palsu atau tidak, sejarahnya karangan atau bukan, rakitan lah begitu,
itu harus diverifikasi oleh kitab-kitab atau catatan yang ada pada waktu itu alias zaman. Bung Karno menikah dengan Naoko Nemoto, itu kan potongan sejarah. Karangankah? Rekayasakah? Cerita bohongkah? Lihat fakta-fakta yang ada di sekelilingnya. Berita-berita zaman itu ada nggak yang memberitakannya? Oh, ternyata ada. Tuh, kan penting itu. Kalau sekadar ngomong kemudian tidak bisa diverifikasi, maka omongannya ndabrus. Betul? Ayah saya dulu pernah berkelahi dengan Westerling. Tetapi ketika ditelusuri dengan berita-berita yang ada pada zaman itu, tidak ada seorang serdadu berkelahi dengan Westerling. Dan itu ayah seseorang yang berada di Banten misalnya. Jadi itu menurut Kiai Haji Imaduddin ada semua dalam kitab Ar-Rosail fil Ilmil Ansab halaman 178 sampai 200. Silahkan dibongkar. Begitu menurut Kiai Haji Imaduddin, seraya dalam tanda kutip mengajari Gus Fahrur bagaimana menganalisa kitab. Ini bagus ini kalau berdua mutolaah ini sambil ngerokok. Nih, maksudnya begini. Oh iya. Oh iya, ternyata. Tuh, itulah pentingnya diskusi dengan kepala dingin tanpa adanya ego-ego yang menyertai atau kebencian. Itu pasti ketemu itu ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut Kiai Haji Imaduddin seolah-olah Gus Fahrur menolak kitab sezaman dan menggantikannya dengan Syuhrah wal Istifadhah. Jadi beliau pilih-pilih, nggak perlu itu kitab sejaman, yang penting Syuhrah wal Istifadhah. Ini juga pelintiran. Jadi dari teori kitab diambil yang versi salahnya kemudian dipublikasikan. Ini kan membodohi umat. Apa yang sebenarnya ditulis oleh penulis dalam kitab nasab itu? Jadi dalam kitab Rasail dan Al-Muqaddimah itu, Syuhrah wal Istifadhah atau ketenaran, keterkenalan, sudah banyak orang ngomong pada zaman ini, itu boleh, memang boleh digunakan ketika tidak bertentangan dengan data primernya itu, kejadian yang mengelilingi di TKP awalnya itu. Begitu maksudnya. Jadi tidak serta-merta mengeliminir fakta awal karena dikatakan sudah terkenal, sudah orang banyak ngomong, sudah masyhur, tetapi data awalnya tidak ada, yaitu ndabrus lagi. Kembali lagi tadi kepada kasus Bung Karno menikah dengan Naoko Nemoto atau Dewi Soekarno. Kita bicara di tahun 2024 masyhur, semua orang mengatakan ya, semua orang mengatakan betul, semua orang wartawan, tokoh-tokoh, ahli sejarah mengatakan iya betul, udah masyhur, udah tenar, udah terkenal itu mah, udah cerita buah bibir masyarakat. Tetapi tetap kita harus mencek berita yang sebenarnya terjadi di tahun itu. Setelah dicek, oh iya ternyata betul, maka Syuhrah wal Istifadhah ini mengiringi kitab sezaman atau catatan sezaman. Klopp, Jurgen Klopp berarti. Masya Allah, ini kayak gini juga nggak mudeng Gus Fahrur ini menurut Kiai Haji Imaduddin. Nggak mudeng atau memang mempelintir supaya membela Ba'alwi, supaya Ba'alwi senang. Oke, kita analogikan juga tadi dengan kisah bapak saya dulu berkelahi dengan Westerling, berguling-guling di lapangan. Ini cerita udah masyhur di Menes, di Pandeglang, di Rangkas, pokoknya di Banten itu udah masyhur, terkenal. Bapak saya itu memang berkelahi dengan Westerling, guling-guling di lapangan, ditonton banyak orang. Itulah disebut Syuhrah wal Istifadhah, masyhur, terkenal, jadi buah bibir. Apakah ini benar? Apakah ini bisa dipercaya begitu saja? Kita lalu mengiyakan, mengisbatkan benar, betul cerita ini, kita harus percaya. Belum tentu. Apa pembandingnya? Kita merujuk lagi kepada kejadian yang sebenarnya di tahun itu atau yang mendekatinya. Ada nggak berita-beritanya? Ada nggak keterangan-keterangannya? Ternyata setelah ditelusuri oleh ahli sejarah, oleh masyarakat saksi hidup, ternyata tidak ada tuh kejadian seseorang berkelahi, berguling-guling dengan Westerling ditonton banyak orang.
Jare sopo ngarang bagi Dabrus. Orang nggak ada beritanya, nggak ada sejarahnya, nggak ada bukti sejamannya. Kemudian bagaimana orang-orang di Banten yang sudah kadung percaya? Ya itu nggak bisa diverifikasi, maka harus dibatalkan, cerita itu dianggap hoax, bohong. Begitu kira-kira apa yang diinginkan dalam kitab Rosail atau Al-Muqaddimah yang sudah dilalap, dipelajari dengan seksama oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan masih dari kesimpulan Syuhra wal Istifadhah itu, di dalam kitab itu juga disyaratkan bahwa Syuhra wal Istifadhah itu, tenar itu, terkenal itu, masyhur itu harus di tempat asal. Bukan di tempat lain yang jauh di mana negara antah berantah terkenal. Kemudian kita percaya, tidak. Kembali lagi tadi ke kasus ayah saya berkelahi dengan Westerling. Tenarnya di mana? Di tempat asal kejadian kah? Atau di tempat yang jauh di Banten tadi itu, Benes, Pandeglang, Rangkas. Ternyata syaratnya terkenalnya harus di tempat asalnya kejadian itu. Misalnya si Westerling ini di Bandung, tinggalnya di Bandung, kejadiannya berkelahi itu di Bandung, ya terkenalnya harus di situ, Syuhra wal Istifadhahnya harus di situ. Tidak bisa di tempat yang jauh, tahunnya jauh, kemudian dipercaya begitu saja. Oh, enggak bisa, Mas. Dan dalam contoh kasus ini, Syuhra wal Istifadhah Ba'alawi bukan di negara asalnya, bukan di daerah asalnya, di Irak atau Yaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sedang mengajarkan kepada kita tentang ilmu nasab yang benar itu. Juga mengajarkan kepada Gus Fahrur, Gus Naji, anak buahnya, Hanif, Habib Rizik, Habibar dan lain-lain. Begini loh cara menetapkan nasab menurut ilmu nasab dalam kitab nasab. Jujur, kita belak-belakan secara ilmiah, kita memahami kitab ini. Begitu menurut Kiai Haji Imaduddin kurang lebih. Sebagai contoh lain, kaum Ba'alwi kekeh mempermudah isbat nasab Ba'alwi itu dengan cukup catatan ahli nasab, khotun nasabah. Cukup bayinah asyariyah, kesaksian 2 orang saja. Atau iktiraf, pengakuan dari ayah ke anak. Nah, kamu memang anakku. Atau ke umum, si Ahmad ini memang anak saya, atau di depan hakim. Kemudian Syuhra wal Istifadhah, ketenaran di masyarakat, entah masyarakat manapun, tahun berapapun, tidak peduli. Maka syarat-syarat yang gampang dari kaum Ba'alwi ini dijadikan ketetapan untuk menetapkan nasab. Mudah betul. Enak dewe, kata Kiai Haji Imaduddin. Ya kalau begitu setiap orang bisa saja mengaku-ngaku keturunan Nabi. Hanya cukup catatan ahli nasab, kemudian ada saksi yang menguatkan 2 orang, ada juga pengakuan dari ayah ke anak, dan sudah tenar di masyarakat. Ngapusi. Jadi contoh kasusnya ini sudah pernah ketika kaum Ba'alwi minta secari kertas kepada ahli nasab Mahdi Rojai, tolong sahkan. Kemudian dioret-oret sah sebagai keturunan Nabi dengan modal tulisan tangan Mahdi Rojai. Itu tidak bisa. Semudah itukah? Emang boleh semudah itu? Emang boleh? Emang boleh? Kalau semudah itu ya gampang saja, pakai aja undian, koin. Kata Kiai Haji Imaduddin, lemparkan koin. Kalau yang keluar gambar rumah wayang, maka Ubaid dan keturunannya sah menjadi keluarga Nabi. Kalau keluar gambar kerbau, Ubaidillah dan keturunannya bukan keturunan Nabi. Masya Allah, ngaku-ngaku keturunan Nabi kok dipakai mainan segampang itu. Itu kata Gus Miftah, digoyu pitik. Kegiatan-kegiatan seperti tadi itu, catatan nasab, kemudian saksi, pengakuan dari ayah ke anak untuk nasab-nasab, ya sekitaran saja, tahunnya sama, yang deket-deket bisa.
anaknya masih ada, bapaknya masih ada, dipersengketakan. Kamu bukan anaknya Tuan Hamid, kamu anaknya orang lain. Kata Tuan Hamid, saya bersaksi ini anak saya. Beres, berarti nyambung. Untuk yang seperti itu boleh, tetapi untuk yang jauh kepada Nabi Muhammad tidak semudah itu, Ferguson. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kuliah dari Kiai Haji Imaduddin ini lumayan agak berat, tetapi kita harus memahami bahwa nasab jauh itu tidak semudah tadi itu. Jadi dalam kitab Al-Muqaddimah fi Ilmil Ansab itu harus pertama syaratnya ada riqa'ah, ada tulisan, manuskrip, catatan-catatan. Kemudian ada syuhrah wal istifadah di negara asalnya. Kemudian ada ikrar, kemudian ada pembahasannya secara ilmiah. Itu bukan menurut Kiai Haji Imaduddin, bukan direka-reka menurut dia, orang ada metodenya dalam kitab itu. Silahkan didiskusikan bersama, dibongkar bersama, baru ketemu. Dan syarat-syarat yang tadi itu, ada catatannya, ada manuskripnya, ada surah wal istifadahnya, ada ikrarnya, ada pembahasan ilmiahnya, tetapi tetap harus dikonfirmasi dengan kejadian sebenarnya, dengan berita yang ada pada zaman itu, atau dengan catatan-catatan kitab yang ada waktu itu sezaman atau mendekatinya. Itu tidak boleh bertentangan, karena itu yang paling penting, saksi yang paling utama di TKP. Kalau sudah bertentangan, yang 3 syarat itu tidak bisa, no way. Sudah dijelaskan tadi, antara kasus Bung Karno menikahi Naoko Nemoto dengan kasus bapak saya berkelahi dengan Westerling, itu mau diikrar bagaimanapun, mau setenar apapun, tetap kembalinya kepada berita waktu itu ada enggak. Itu kesimpulan menurut Kiai Haji Imaduddin ada di kitab Al-Muqaddimah halaman 58, silahkan cek sendiri. Jadi menurut Kiai Haji Imaduddin, orang-orang tidak peduli dengan ilmu nasab, tidak peduli dengan pembahasan nasab, syarat-syarat nasab, pengisbatan nasab dalam kitab nasab sendiri yang harus dipelajari secara komprehensif, secara full, tidak peduli. Mereka tidak mau membaca itu. Apa yang mereka baca? Kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada katanya di situ dikatakan Habib turunan Nabi. Kemudian baca kitab yang lain, An-Nabani, ada Murtado Az-Zabidi, ada Tabaqatil Khawas, ada juga yang baca kitab Uqudulujeh, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada juga yang bongkar-bongkar kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari. Ada begini. Guru saya mengatakan begini, catatan-catatan begini. Kita ikut sajalah mereka itu. Artinya mereka tidak peduli dengan persyaratan dalam kitab ilmu nasab, tidak peduli lagi. Nah, inilah cara yang salah untuk ilmiah. Kelihatannya ilmiah tetapi hanya action saja. Jadi tidak sesuai pakem, tidak sesuai arahan dari para ahli nasab dalam menentukan nasab. Contoh yang lain yang kemarin sudah dibahas adalah kasus semacam Aprilia Manganang yang mendeklarasikan sebagai wanita. Semua orang percaya, semua orang berhusnudzon karena tidak mau ngotak-ngatik, tidak mau meneliti, ya percaya. Tetapi kemudian diketahui bahwa Aprilia Manganang seorang pria. Maka orang-orang tadi itu tidak boleh meneruskan keyakinannya lagi. Orang-orang lain pun tidak boleh percaya lagi. Harus dengan fakta baru ini. Demikian kira-kira apa yang diungkapkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dalam menanggapi orang-orang yang kelihatannya pintar tetapi tidak mampu memahami kitab nasab atau ilmu nasab yang kitabnya juga ada, bisa dipelajari bersama-sama. Alih-alih mempelajarinya secara full, komprehensif dan menyerap semua pengertiannya, mereka hanya mencomot satu persatu dan salah menafsirkan atau melintir daripada keterangan-keterangan yang ada dalam kitab nasab itu. Kemudian di akhir-akhir beliau juga membahas Gus Rumel, tapi ini tidak terlalu penting karena menurut Kiai Haji Imaduddin Gus Rumel sudah banyak mengecoh, banyak memanipulasi, banyak menyesatkan. Jadi sering dia itu
ya masih sama dengan Gus Fahrur, dengan Gus Naji, dengan Kiai Haji Idrus Romli, orang-orang yang memang membela Ba'alwi tapi tidak dengan ilmu yang komprehensif, argumen yang sesuai dengan kaidah ilmu nasab. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami. Untuk lebih jelasnya ada dalam tulisan beliau di RMI Banten. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.